Jemaat yang dikasih Tuhan, Shalom. Kita semua bersyukur kita sudah memasuki bulan yang baru, bulan yang ke-6 di tahun ini. Di minggu pertama ini banyak hal yang Tuhan sudah limpahkan dalam hidup kita. Banyak kebaikan Tuhan, perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Siang hari ini kita mau datang kepada Tuhan, kita mau menghampiri tahtanya, kita mau membuka hati kita di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan tidak jauh dari kita, Tuhan sangat dekat dengan kita, bahkan Dia ada dalam hati kita. Amin. Buka hatimu di hadapan Tuhan. Naikkan ucapan syukur atas segala kebaikan Tuhan. Kalau kita bisa datang ke tempat ini hari ini, itu semua karena kebaikan Tuhan. Kita masih bisa bernafas, kita masih bisa berjalan, kita masih bisa beribadah bersama dengan keluarga kita. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Rasakan kebaikannya yang tidak pernah habis dalam hidup kita. Oh Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih buat segala kebaikan-Mu, buat segala anugerah-Mu, buat segala kasih-Mu yang Kau limpahkan di hidupku. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami ada hari ini semua karena Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu membawa ucapan syukur. Sebab Tuhan Yesus baik bagi kita. Naikkan ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Dia baik, Dia baik, Dia sangat baik bagi hati kami. Terima kasih.
betapa Kau mengasihiku. Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat, dekat di hatiku. Sungguh ku sadari betapa ku merindukanmu. Tuhan, Engkau tak jauh, Engkau tak jauh, bahkan dekat, dekat di hidupku. Sungguh ku rasakan betapa Kau mengasihiku. Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat, dekat di hatiku. Sungguh ku sadari betapa ku merindukanmu. Sungguh ku sadari betapa ku merindukanmu. Sungguh ku sadari betapa ku merindukanmu. Kami rindu Engkau, kami rindu, kami rindu hanya kepadamu. Haleluya, Yesus, sebab Engkau tak jauh, Tuhan. Engkau tak pernah jauh dari hidupku. Engkau dekat, Tuhan. Engkau dekat, Tuhan. Engkau ada di dalam hidupku. Engkau ada di hatiku. Engkau ada bersamaku, bahkan berjalan bersamaku, Tuhan. Terima kasih buat kesetiaan-Mu, buat kasih karunia-Mu, Tuhan, yang tak pernah tinggalkanku, selalu bersamaku. Terima kasih, Tuhan. Mari sembah Yesus, mari sembah Dia ada bersamaku. Kami merindukanmu. Terima kasih, Tuhan. Sungguh merindukanmu, Yesus. Engkau Allah kami, Engkau Raja kami. Engkau sangat baik, Engkau sangat mengasihiku. Engkau sangat mengasihiku. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, buat kesetiaan-Mu, buat penyertaan-Mu, buat kasih-Mu, Tuhan. Kami merasakan kasih-Mu, ya Tuhan. Bahkan ketika semua orang meninggalkan kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Roh Kudus. Kalau saat ini engkau sedang merasa jauh dari Tuhan,
atau Tuhan belum menjawab doamu. Tuhan seolah-olah tidak mendengar doamu. Dengarkan firman Tuhan siang hari ini. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh karena darah Kristus. Kalau kau udah jauh dari Tuhan saat ini, berbaliklah, bertobatlah, kembalilah kepadanya. Sebab Dia sangat mengasihimu, Dia sangat merindukanmu, Dia tidak pernah jauh darimu. Haleluya Yesus, ampuni setiap kesalahan kami Tuhan. Seringkali kami jauh daripada Tuhan, tetapi kami percaya Tuhan tidak pernah jauh dari kami. Engkau selalu ada bersama kami. Kami mengasihimu Tuhan. Kami sangat merindukan Tuhan Yesus menjamah setiap hati kami. Oh Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Mari terus sembah Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Ku tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Pengakuan ini jujur dari hati kami Tuhan. Walaupun dunia bergoncang, Allah kami tetap sama. Yesus Allah dalam kehidupan kami.
Kami tidak mau melihat masalah itu lebih dalam sebagaimana kami melihat Engkau Allah. Karena kami akan terus dibawa oleh Tuhan melihat Engkau. Lebih dalam lagi kami mengenal-Mu Allah. Lebih dalam lagi Tuhan iman kami kepada Engkau. Lebih dalam lagi kami tertanam dalam hadirat-Mu Allah. Sehingga kami boleh memuji-muji Tuhan, memuliakan Tuhan dengan hati yang telah dikuduskan oleh Tuhan. Saat ini Tuhan kami siap melaksanakan ibadah yang kedua ini. Hamba-hamba-Mu sudah siap melayani Tuhan. Pelayan-pelayan Tuhan sudah Engkau kuduskan, Kau sudah berkati, bahkan kami jemaat Tuhan yang hadir. Saat ini kami Tuhan akan mengambil perjamuan kudus dalam ibadah yang kedua ini. Mohon Allah terus menguduskan kehidupan kami, menyucikan hati kami, melayakkan kami untuk memuji Engkau dan menyembah Engkau dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah suasana surga sendiri menguasai ruangan ini, menguasai hati kami, supaya kami dapat menikmati, merasakan sentuhan zaman Allah, dan kami akan tetap memuliakan Allah, dan Tuhanlah yang memberkati kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Jemaat Tuhan, anak-anak-Mu sudah ada di rumah Tuhan, siap untuk diberkati oleh Allah. Kiranya Engkau berkenan memberkati kami semua, dan kami buka ibadah kami yang kedua ini di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap diberkati bersama-sama kita katakan amin. Tuhan kita ajaib. Kasih-Nya tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Yang merasakan kasih setia Tuhan boleh lambaikan tangan Bapak Ibu tinggi-tinggi. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus, sebab Yesus kita ajaib. Kita mau bersuka cita di hadapan Tuhan. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi lalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Amin. Yesus ajaib buat kita semua. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku
diciptakan Tuhan menurut gambar dan rupa Tuhan. Amin. Siapa yang bangga menjadi milik Tuhan? Amin. Tuhan Yesus baik, kami bangga jadi milik Tuhan. Kita sama-sama tepuk tangan di hadapan Tuhan. Kita mau bersuka cita sebab Tuhan Yesus baik. Kita diciptakan
akan sama-sama berdoa untuk anak sekolah minggu yang sebentar lagi akan menerima firman Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama, arahkan tangan kita ke depan, biar kita semua berdoa dan memberkati mereka dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Dengan sehati kami Tuhan, dengan menyatukan iman kami di hadapan Tuhan, kami jemaat Tuhan sungguh-sungguh merasakan suatu kebahagiaan dalam kehidupan kami. Melihat anak-anak kami Tuhan yang masih kecil, sudah ada di rumah Tuhan, siap diberkati oleh Tuhan. Kiranya berkat kuasa Tuhan terus melimpah atas hidupmu, dan engkau menjadi anak Tuhan yang mengalami Tuhan dalam hidupmu. Berkat Tuhan tidak akan pernah lari, berkat Tuhan akan turun atas hidupmu, karena engkau membuka hatimu untuk Tuhan dari sejak kecil dan sampai selama-lamanya. Berkat itu melekat dalam hidupmu, tidak ada satupun yang mengambil. Dalam nama Tuhan Yesus, kuasa Tuhan, kasih Tuhan terus melingkupi hidupmu. Tuhan menjamah, Tuhan melawat, dan Tuhan memelihara hidupmu melalui orang tuamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kesehatan, kekuatan daripada Tuhan menjadi bagian daripada hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus, guru-guru sekolah minggu semua diberkati oleh Tuhan. Tuhan, kami mohon, karena Engkaulah satu-satunya sumber berkat kami. Berikan kepada kami anak-anak sekolah minggu khususnya Allah, hikmat daripada Allah sejak kecil, pengertian daripada Tuhan, pemahaman daripada Allah. Kau berikan bagi mereka untuk mengerti tentang gereja, mengerti tentang Tuhan, mengerti tentang firman Allah. Kami hanya berserah kepada Tuhan, Tuhanlah memberkati mereka. Saat ini jemaat Tuhan mengangkat tangan kami di hadapan Allah dan siap melepaskan berkat daripada Allah untuk mereka. Kami sama-sama diberkati oleh Tuhan. Ibadah sekolah minggu diberkati, dan kami di ruangan ini kami juga diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, kami semua siap menerima berkat daripada Allah. Haleluya. Amin. Anak-anak sekolah minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita mau siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Sebab kasih setia Tuhan tak pernah habis dalam hidup kami. Kasih Tuhan sangat besar dalam hidup kami. Siapakah kami Tuhan? Dahulu kami orang berdosa, upah dosa ialah maut. Tetapi oleh karena kasih dan pengorbanan-Mu di kayu salib, Engkau telah menjadikan kami orang yang tidak berdosa. Kami orang-orang yang sudah dibenarkan oleh karena pengorbanan Kristus. Saat siang hari ini kami mau datang ke hadapan Tuhan dengan penuh kerinduan kami di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur atas kasih setia-Mu yang kami rasakan dalam hidup kami. Haleluya Yesus. Kasih setia-Mu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang Kau telah nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah kami terima, berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Kasih setia-Mu Tuhan Yesus. Kasih setia-Mu yang ku rasakan
Selain daripada kami memuji dan menyembah Engkau saat ini, tidak ada yang dapat kami pikirkan lebih jauh lagi Allah, selain kami memikirkan tentang diri kami di hadapan Allah, agar kami boleh menerima menampung setiap firman yang datang daripada Allah bagi kami. Biar pikiran kami terfokus kepadamu, jauhkan dari hal-hal yang mengganggu jalannya pemberitaan firman Allah. Biar kami semua boleh menampung, menerima, merasakan, menikmati kehadiran Allah melalui firman Tuhan yang kami dengar bersama-sama. Berkatilah kami Allah, maka kami akan terus diberkati oleh Tuhan. Jika ada di antara kami yang datang dengan merasa keletihan, kelelahan di tubuh kami bahkan sakit, sembuhkanlah kami ya Allah, maka kami akan sembuh. Jika kami merasakan kami merasa begitu jauh daripada Engkau, Tuhan, bawalah kami mendekat kepadamu, maka kami akan melekat dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap diberkati oleh kebenaran firman Allah. Haleluya. Amin. Amin, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ya. Selamat siang semua diberkati oleh Tuhan. Sudah semua sarapan pagi? Ada yang belum? Pasti semua sudah ya. Ya. Kalau memang belum, tapi kita nikmati aja dulu makanan rohani kita, santapan rohani. Amin saudara. Ya, puji Tuhan, pada pagi hari ini kita akan melihat kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Roma pasal 7 ayat yang ke-18. Roma pasal yang ke-7 ayat 18. Kita akan baca bersama-sama. Baik, kita berdiri bersama-sama yuk di siang ini supaya kita tidak ada ngantuk, saya harap tidak ada ya. Roma pasal 7 ayat 18, demikian firman Tuhan. 1, 2, 3. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Ayat 19. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat, yang aku perbuat. Silakan duduk Bapak Ibu. Nah saudara, kalau kita melihat ayat ini adalah merupakan ungkapan, pernyataan daripada seorang rasul bernama Rasul Paulus. Kita tahu dia dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Tapi dia mau mengakui dengan jujur bahwa di dalam dirinya tidak ada sesuatu yang baik yang bisa dia banggakan. Saudara bisa mengamenkan? Ya, bahkan firman Tuhan mengatakan kebaikan kita seperti kain kotor. Rasul Paulus mengenali dirinya bahwa tidak ada sesuatu yang baik. Sekalipun ada keinginan untuk melakukan yang baik, tetapi bukan yang baik yang dilakukan, malah sebaliknya yang tidak baik yang dia lakukan. Kalau kita melihat saudara, tokoh-tokoh hebat yang tercatat dalam Alkitab, mereka masing-masing mengenal akan diri mereka. Sangat mengenal akan dirinya. Saudara mengenal diri saudara? Bisa mengenali diri kita sendiri? Seperti apa kita? Bagaimana kita? Contohnya dengan Musa saudara. Musa di dalam Keluaran pasal 4 ayat ke-10 mengatakan, Tuhan, aku ini orang yang tidak pandai berkata-kata. Sejak dulu dan sampai sekarang pun ketika engkau berbicara kepada aku tidak pandai berbicara. Karena aku berat mulut dan berat lidah. Itu jawaban daripada Musa ketika Tuhan mengutus dia pergi ke Mesir untuk menghadap Firaun dan membawa bangsa Israel keluar dari dari Mesir menuju negeri Kanaan. Dia mengenal dirinya bahwa dia tidak pandai berbicara. Lain Musa, lain Yesaya. Yesaya pasal 6 ayat ke-5 mengatakan, Yesaya mengatakan, celakalah aku binasa. Sebab aku orang yang najis bibir dan aku hidup di tengah-tengah orang yang najis bibir. Namun aku melihat Sang Raja, Tuhan semesta alam.
Saudara, kalau kita melihat dalam Yesaya ini, kenapa sampai dia mengenali diri, mengatakan bahwa dia adalah orang yang najis bibir. Itu dia katakan dalam hadirat Allah, saudara, dengan jujur. Aku bukan orang suci, aku kotor. Aku pernah mengucapkan hal-hal yang tidak baik, memperkatakan hal-hal yang tidak benar. Aku najis bibir. Dia sangat mengakui dan mengenal dirinya bahwa dia adalah seorang najis bibir. Apakah itu menghalangi Tuhan untuk memanggil dia sebagai seorang nabi atas Israel? Apakah karena Musa tidak pandai, lalu Tuhan menghentikan rencananya untuk memakai Musa? Tidak. Kalaupun Musa tidak pandai berbicara, tapi Tuhan menyiapkan kakak daripada Musa yang bernama Harun akan menolong Musa berbicara di hadapan Firaun. Kalaupun Musa mengenal diri, Yesaya mengenali dirinya sebagai orang najis bibir, bukan berarti Tuhan mau memakai dia orang najis bibir, tapi terlebih dahulu Tuhan menguduskan dia terlebih dahulu. Dengan apa? Kalau saudara lihat dalam Yesaya, waktu Yesaya mendapat panggilan Tuhan melalui sebuah penglihatan, dia melihat Tuhan duduk di atas tahta yang menjulang tinggi. Dan jubah daripada Allah itu sampai memenuhi bait suci. Di atasnya ada kerubin-kerubin yang berterbangan. Satu dengan yang lain menyerukan atau berseru, kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Bumi penuh dengan kemuliaan. Kerubin yang satu juga berbicara seperti itu, menyerukan yang sama. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Kerubin yang satu juga berbicara menyerukan hal yang sama. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Akhirnya saudara kita melihat cerita itu, alas daripada ambang pintu rumah itu saudara menjadi bergoyang. Dan ruangan itu penuh dengan asap kemuliaan Allah. Nah, disitulah saudara, ketika dia merasakan hadirat Allah, melihat penglihatan itu, dia begitu melihat dirinya adalah orang yang kotor dan orang yang najis bibir. Tuhan tidak berhenti sampai di sana. Setelah Yesaya mengadakan pengakuan yang jujur, dia bukan orang yang baik, bukan orang yang suci, bukan orang kudus, namun dia orang najis bibir. Lalu salah seorang daripada kerubim ini mengambil sepit, ditaruhnya bara di sana yang diambil dari mezbah, lalu disentuhkan kepada bibir daripada mulut daripada Nabi Yesaya, dan kerubim ini mengatakan, ini telah menyentuh bibirmu, segala kesalahanmu diampuni, segala dosamu dihapus. Saudara, kita melihat dari cerita ini, Yesaya mengenal dirinya bukan orang baik, bukan orang suci, tapi orang yang najis bibir. Namun Tuhan menguduskan dia, melayakkan dia untuk menjadi seorang nabi, menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara, kita melihat Yesaya, begitu juga dengan Musa, sangat mengenal akan dirinya. Saudara, hal-hal apa yang kita kenal dari diri kita? Sebagai tema kita, kenalilah dirimu. Ada hal yang baik, ada hal-hal yang buruk, ada hal yang kotor, yang jelek, yang kotor sudah dihapus oleh Tuhan. Yang kita kenal sekarang adalah hal-hal yang baik daripada Tuhan ada dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hari ini sebagaimana tema kenalilah dirimu, ada dua pembahasan yang akan kita pelajari, yaitu saudara mengenal diri kita sebelum kita mengenal Allah. Lalu yang kedua, mengenal diri kita setelah kita mengenal Allah. Apa yang kita tahu dari diri kita sebelum kita mengenal Allah? Sesuai dengan firman Tuhan mengatakan, Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua, bukan satu orang, semua orang telah berbuat dosa. Jadi kita mengenal diri kita sebelum kita mengenal Allah dulu, kita adalah orang yang berdosa. Dosa membuat kita jauh dari Allah. Dosa membuat kita jauh dari hadirat Allah. Dan dosa membuat kita tidak mengalami persekutuan dengan Allah. Dan dosa membuat kita kehilangan berkat Allah. Saudara, dosa ini dapat menghancurkan hidup kita. Dosa kalau dipelihara dapat menghancurkan keluarga kita. Tentu kita tidak mau hal itu terjadi. Sekalipun kita mengenal dulu kita adalah orang berdosa, saudara. Tapi saudara, dari firman Tuhan mengajar kepada kita
Dosa itu harus disingkirkan, dosa itu harus dilepaskan. Kalau tidak, dosa itu akan bagaikan belalang pelahap yang mengambil berkat yang ada di atas kepala kita. Amin saudara. Tentu kita tidak mau kehilangan berkat. Berkat itu selalu ada di atas hidup kita. Tuhan memiliki berkat yang cukup bagi orang-orang benar. Dan berkat itu tidak jauh, ada di atas kepala kita. Kenapa kita tidak bisa menikmati berkat itu? Karena ada dosa. Itu dulu. Tapi sekarang beda. Amin saudara. Satu yang kita pelajari sebelum kita mengenal Tuhan, kita mengenal diri kita adalah orang yang berdosa. Lalu yang kedua saudara, sebelum kita mengenal Allah, tujuan hidup kita adalah hal-hal yang lahiriah, bukan hal-hal yang batiniah, bukan hal-hal yang rohani. Kalau kita melihat di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat 12, silakan. 2 Korintus 5 ayat ke-12 kita baca bersama-sama. Yuk 1, 2, 3. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu. Tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami. Supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal yang dan bukan hal batin ya saudara. Dulu kalau kita melihat dari ayat ini benar saudara, dulu sebelum kita mengenal Tuhan, yang kita kejar dalam hidup ini adalah hal-hal yang lahiriah. Itu dulu sebelum kita mengenal Tuhan. Ya. Kita melakukan ini, melakukan itu, supaya kita punya ini, punya itu baik. Tapi bukan itu tujuan utama sebenarnya. Kita melakukan ini dan itu supaya kita dipuji orang. Kita membeli sesuatu, membeli ini dan itu padahal kita enggak butuh. Untuk apa? Supaya dilihat orang, supaya dipandang orang, supaya dihargai orang, supaya dihormati orang. Saudara, kalau hal-hal lahiriah ini menjadi tujuan hidup kita, betapa melelahkan hidup ini. Amin saudara. Lelah, capek. Ini tidak akan membuat jiwa kita menjadi bahagia. Hidup kita menjadi bahagia. Kalau hal-hal lahiriah ini menjadi tujuan hidup kita. Firman Tuhan katakan, hiduplah berpadan dengan apa yang ada. Orang yang hidup berpadan dengan apa yang ada, mereka akan menikmati kebahagiaan. Kenapa saudara? Orang yang memang hidupnya berpadanan dengan apa yang ada, dengan berkat yang Tuhan berikan, saudara, maka orang ini dia tidak akan mencari atau mengejar ya dengan jerih lelah hal-hal yang lahiriah, tapi yang dia akan cari, yang dia kejar dalam hidupnya adalah hatinya Tuhan. Amin saudara. Kebenaran-kebenaran firman Allah. Inilah yang perlu kita kejar, yang kita cari dalam hidup ini. Bukan pujian. Harta boleh kita cari, tapi bukan harus itu yang utama saudara. Karena firman Tuhan katakan, kalau kita mencari atau mengejar hatinya Tuhan, mencari kebenaran-kebenaran firman Allah dan melakukannya, maka firman Tuhan ini akan digenapi dalam hidupmu. Carilah dulu kerajaan Allah, semua akan ditambahkan kepadamu. Amin saudara. Dengan Tuhan tentunya. Dengan kerajinanmu, dengan kegiatanmu bekerja, bukan dengan kemalasan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, itulah ketika kita belum mengenal Tuhan, kita adalah orang berdosa. Yang kita cari hanyalah hal yang kita utamakan, yaitu hal-hal duniawi itu. Ketika kita belum mengenal Tuhan, kita senantiasa melihat apa? Melihat ketidakmampuan kita, melihat ketidaksanggupan kita. Seperti dalam Ulangan pasal 4 ayat yang ke-10, boleh tayangkan? Ulangan 4 ayat 10, tadi saya sudah singgung tentang Musa. Ketika Musa dipanggil, diutus oleh Tuhan untuk pergi ke Mesir, menghadap Firaun dan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, saudara, ya, Keluaran pasal 4 ayat 10. Nah, Ulangan. Ya, Ulangan ya. Ya, firman Tuhan katakan. Ya, boleh Lauren baca. Ulangan pasal 4 ayat 10. Di hari itu
bukan sayang. Berarti Keluaran benar. Keluaran 4 ayat 10. Ya, mungkin Oma yang salah. Maaf. Ya, Keluaran 4 ayat 10. Ya, boleh? Ya. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sekarang engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Ya. Saudara, kita melihat waktu Musa diutus oleh Tuhan, apa yang dia lihat? Dia melihat kekurangannya, keterbatasannya. Aku ini nggak pandai bicara. Saudara, kalau kita hidup, Tuhan sudah suruh kita maju, kita tetap ada di situ karena kita merasa saya kurang ini, saya terbatas, saya tidak mampu. Kalau kita hanya melihat ketidakmampuan kita, keterbatasan kita, maka kita akan sama diumpamakan seperti katak dalam tempurung, di situ-situ saja muter. Tidak ada pergerakan. Tidak ada terobosan. Dunia kita terasa sempit. Tetapi kalau kita memandang Tuhan, melihat kuasa Tuhan dan mengimani itu, maka iman kita akan dibawa naik oleh Tuhan. Bukan hanya naik, dibawa terbang oleh Tuhan untuk melihat berkat-berkat baru, hal-hal yang baru yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Nah, Bapak Ibu, kita semua punya kelemahan. Jangan lihat kelemahan kita. Kita semua punya kekurangan, jangan lihat kekurangan kita. Kalau kita mau maju, kalau kita mau diberkati oleh Tuhan, lihat dan pandang kuasa Allah. Dan imani firman-Nya, imani kuasanya. Bukankah? Nah, seandainya Musa hanya melihat dirinya, memandang kekurangan dia karena tidak pandai bicara, dan dia tidak mau bergerak maju mengikuti panggilan Tuhan, pasti dia tidak akan melihat bagaimana dahsyatnya Allah menurunkan 10 tulah dari langit untuk di tengah-tengah bangsa Mesir, supaya bangsa Israel bisa keluar dari perbudakan di sana. Banyak hal-hal yang ajaib, banyak hal-hal yang spektakuler gitu ya, yang diadakan oleh Tuhan melalui Musa, yang membuat orang tercengang-cengang dan akhirnya mengakui bahwa Allah orang Israel, Allah yang dahsyat. Amin, saudara. Saudara merasakan kedahsyatan Tuhan dalam hidupmu? Masih merasakan? Ingin lagi merasakan? Pandanglah Tuhan. Jangan lihat kekurangan, kelemahan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dulu sebelum kita mengenal Tuhan, kita suka apa? Bersungut-sungut. Tuhan suruh kita bersungut-sungut, saudara. Pernah Tuhan mengajar kita untuk bersungut-sungut? Ya, bangsa Israel gimana? Enggak melihat kebaikan Tuhan, bersungut, enggak ada ini, enggak ada itu. Saya lihat bapak-bapak juga jangan bersungut-sungut ketika istrimu tidak menyiapkan makanan sesuai dengan seleramu. Amin, saudara. Dan juga ibu-ibu jangan bersungut-sungut ketika suamimu tidak membawa gaji, uang seperti yang kita harapkan. Dan anak-anak juga enggak boleh bersungut-sungut juga dengan orang tua kita. Aduh papa kok ini dan lain sebagainya. Tapi kita harus tetap bersyukur dalam segala hal. Apakah sungut-sungut bangsa Israel membuat mereka lebih cepat sampai di negeri Kanaan? Apakah karena mereka bersungut-sungut lalu mereka semakin cepat, semakin dekat berkat itu untuk mereka? Enggak. Apakah karena sungut-sungut mereka bangsa Israel lalu Tuhan membuka pintu-pintu berkat di langit lalu mencurahkan berkatnya untuk mereka? Tidak. Justru sungut-sungut mereka menghalangi berkat itu. Kan karena mereka akhirnya mati semua di padang gurun, kecuali Yosua dan Kaleb. Kalau kita izinkan sungut-sungut ini menguasai hidup kita, maka kita akan mati secara rohani. Hidup jangan melihat masalah. Kalau kita selalu melihat masalah-masalah saja, saudara, maka kita tidak akan dapat menikmati kebaikan Tuhan. Di dalam Mazmur pasal 34, Mazmur pasal yang ke-34, saya catat di sini. Ayat yang ke-9, saudara. Firman Tuhan katakan, kecaplah, yuk kita baca bersama-sama. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Saudara,
Kalau kita melihat masalah dan masalah yang ada, saudara, kalau terus kita fokus kepada masalah kita tidak akan dapat menikmati, mengecap kebaikan Tuhan. Mari hari-hari kita penuhi dengan rasa syukur dan lihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Bukan hanya melihat, kita akan dapat menikmati kebaikan Tuhan itu. Tuhan katakan, orang yang berlindung pada Tuhan bagaimana saudara? Bersungut-sungut? Bagaimana? Apa kata firman Tuhan? Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Nah, saya harap saudara semakin hari semakin dewasa secara umur dan secara rohani juga. Kita semakin hari semakin bertumbuh dan semakin dewasa di dalam Tuhan. Ya, tahu membedakan mana yang akan menghambat berkat Tuhan, mana yang akan memperlancar berkat Tuhan. Ucapan syukur memperlancar berkat Tuhan turun dalam kehidupan kita. Karena ucapan syukurmu adalah persembahan yang harum di mata Tuhan, yang menyukakan hati Tuhan. Amin saudara. Sungut-sungut tinggalkan. Oh, saya rasa dengan doa-doa kita daripada pengerja di tempat ini mendoakan jemaat Fajar Baru, kiranya sungut-sungut itu ya sekalipun ada hanya kecil, ya, yang lebih besar lagi ucapan syukur terus naik dalam setiap keluarga saudara. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, namun sekarang kita belajar yang kedua. Itulah kalau kita belum kenal Tuhan, sering itu memang terjadi ya, bersungut-sungut, melihat kekurangan kita, ya, yang kita cari hal-hal duniawi itu yang utama. Mengenal diri kita, kurang berdosa. Jangan ingat itu, dosa kita sudah dihapus oleh Tuhan, oleh darah Yesus. Amin saudara. Dan sekarang yang kedua, mari kita kenal diri kita setelah kita mengenal Allah. Setelah kita mengenal Tuhan, maka kita akan mengerti sesiapakah sesungguhnya kita. Di dalam Roma pasal 5 ayat 19, Roma pasal 5 ayat 19, bisa ditayangkan? Ya. Roma pasal 5 ayat yang ke-19. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Saudara, oleh ketidaktaatan satu orang, yaitu Adam di Taman Eden, semua orang menjadi berdosa. Oleh karena ketaatan satu orang, Yesus Kristus, mentaati kehendak Allah, kehendak Bapa di surga, maka semua orang menjadi orang benar. Ya, kita bukan orang berdosa. Kita sudah dibenarkan. Sekarang kita menjadi orang benar di mata Allah. Tentu saja kita merindukan saudara. Kita sudah menjadi anak-anak Tuhan yang setia beribadah kepada Tuhan. Kiranya ketaatan daripada bapak-bapak dan ibu-ibu dan saudara semua di dalam kalian, di dalam saudara dan saya beribadah kepada Allah. Kiranya ketaatan kita dalam melakukan firman-firman Allah, kesetiaan kita di dalam berdoa kepada Allah, membuat keluarga kita semua akan mengenal Tuhan, percaya kepada Allah, diselamatkan oleh Tuhan. Amin saudara. Hanya karena ketaatan seorang ayah, hanya karena ketaatan seorang ibu, seorang istri, taat beribadah, taat melakukan perintah Allah, dan setia berdoa, dan doanya memiliki kuasa yang besar, seluruh keluarganya diselamatkan oleh Tuhan. Firman Tuhan apa kata firman Tuhan tentang orang benar? Doa orang benar kecil kuasanya besar. Harusnya kita bersyukur loh saudara. Kita mempunyai doa, bukan doa hanya doa ecek-ecek, tapi doa yang di dalamnya ada kuasa Allah di sana. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita mengenal Tuhan, kita adalah orang benar. Setelah kita mengenal Tuhan, kita tidak lagi hidup bergantung dengan apa yang ada, tetapi bergantung penuh kepada kuasa Tuhan. Bergantung penuh kepada siapa saudara? Kuasa Tuhan. Di dalam Mazmur pasal 108 ayat 14, yuk kita baca bersama-sama. Mazmur 108 ayat 14, firman Tuhan katakan, ya,
Dengan 1, 2, 3, dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Sebab ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Dengan Allah kita melakukan perbuatan-perbuatan yang sudah melakukan perbuatan yang gagah perkasa. Kita akan melakukan. Kalau kemarin sudah melakukan, enggak cukup hanya kemarin, kedepannya kita akan melakukan lagi perbuatan yang gagah perkasa. Perbuatan yang gagah perkasa itu perbuatan yang seperti apa? Apakah hanya seperti yang dilakukan oleh Yosua? Ketika Yosua berperang melawan orang-orang Amori, hari sudah semakin siang, peperangan sedang memanas. Secara manusia dia ingin menyelesaikan peperangan ini dengan cepat, dengan kemenangan yang gilang gemilang. Tetapi matahari terus bergerak menuju ke senja hari. Apa yang dilakukan oleh Yosua? Yosua katakan kepada matahari, matahari engkau berhenti di atas. Saudara, isi itu ada ayatnya saudara. Yosua katakan matahari berhenti engkau di atas Gibeon. Dan bulan berhenti engkau di atas lembah Ayalon. Dia mengatakan itu di hadapan Tuhan. Dia mengatakan itu di depan mata orang Israel. Saudara, kata-kata orang benar itu memiliki kuasa yang besar. Apakah matahari berhenti di atas Gibeon? Benar saudara, berhenti. Tidak bergerak sama sekali. Apakah bulan itu berhenti di atas Ayalon? Ya benar, di lembah itu berhenti. Tidak ada pergerakan. Wah, benar-benar nih Yosua melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia. Tapi manusia yang dipimpin oleh Tuhan dapat melakukan itu. Amin saudara. Kalau saudara melihat mundur sedikit dari cerita ini. Waktu bangsa Israel berperang dengan orang Amori. Mereka tidak berperang sendiri. Musuh terus menyerang bangsa Israel. Musuh terus menyerang Yosua. Tapi Tuhan tidak berhenti sampai di sana. Tuhan tidak tutup mata. Ketika umatnya berperang, Tuhan ikut berperang di sana. Bagaimana cara Tuhan berperang? Menolong bangsa Israel meraih kemenangan. Tuhan melempari orang-orang Amori dengan batu yang turun dari langit. Bayangkan saudara. Saudara pernah melihat batu turun jatuh dari langit enggak? Enggak ya. Yosua pernah mengalami itu. Kita masing-masing punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Enggak selalu sama. Amin saudara. Ya waktu itu saudara, bangsa orang-orang Amori ini, ketika Tuhan melempari mereka dengan batu dari langit, lebih banyak mereka terbunuh daripada yang dibunuh oleh pedang bangsa Israel. Nah, sekarang kan Tuhan bilang bersama dengan Yesus, dengan Allah, kita akan melakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Saudara, di zaman kita sekarang, di hari-hari terakhir ini, kita dapat merasakan betapa dahsyatnya Tuhan bekerja di tengah-tengah umatnya. Dan iblis juga tidak mau tinggal diam. Dia juga gencar menyerang anak-anak Tuhan untuk melemahkan iman kita. Tapi di saat-saat seperti ini, kita harus melakukan perbuatan yang gagah perkasa. Tunjukkan taring kita, tunjukkan gigi kita bahwa kita mampu, kita sanggup. Amin saudara. Apa perbuatan gagah perkasa apa yang saudara dan saya bisa lakukan di hari-hari terakhir ini? Ya tentu saja salah satunya saudara, kita melawan intimidasi daripada kuasa kegelapan. Kan sering tuh kita masing-masing punya pengalaman. Nah, sering kali iblis datang seolah-olah malaikat terang. Lalu memberikan kita suara, berbicara kepada kita, bahkan sering dia katakan, "Hei, kamu ini orang bodoh." Saudara, kita anak-anak Tuhan bukan orang bodoh, itu kata iblis. Tapi apa kata firman Allah? Tuhan memilih orang yang bodoh bagi dunia. Untuk apa? Untuk mempermalukan orang yang berhikmat. Sesungguhnya iblis itu bohong.
kita bukan orang bodoh, kita adalah orang-orang pintar karena ada hikmat daripada Allah. Amin saudara. Ketika engkau ada masalah, tidak ada jalan keluar, mintalah hikmat kepada Allah. Tuhan memberikan kita dengan cuma-cuma. Ketika kita sakit, sering juga iblis mengintimidasi kita, kamu tidak akan sembuh. Katakan pada iblis dengan firman Allah, Yesus datang dalam hidupku untuk menyelamatkan aku. Dan ketika aku sakit, dan Yesus telah menyembuhkan aku melalui bilurnya. Saudara, jangan hanya mendengar orang disembuhkan oleh bilur Yesus. Alamilah kesembuhan yang kita terima dari bilur Yesus dengan cara mengimani kuasa bilur Yesus itu. Amin saudara. Gak cukup hanya mendengar, oh dia disembuhkan, bilur Yesus, kuasa Tuhan. Mari kita alami. Pakai iman kita. Pakai senjata rohani, firman dan doa itu. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Setelah kita mengenal Tuhan, saudara, kita dapat melakukan hal-hal yang gagah perkasa. Dan juga saudara, waktu kita sudah mengenal Tuhan, tentu saja saudara, Tuhan menginginkan kita hidup memuliakan Tuhan. Hidup memuliakan Tuhan itu apa? Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan kita. Ini berulang-ulang kali saudara. Tuhan datang kepada kita menyampaikan firman Allah ini. Karena ini penting untuk kita di hari-hari terakhir ini. Karena kasih itu sudah semakin dingin. Tadinya kasih itu hangat. Di hari-hari terakhir firman Tuhan sudah mengatakan kasih itu semakin dingin. Jaga kasih itu, jangan sampai kasihmu kepada Tuhan semakin dingin. Jaga kasih itu, jangan sampai kasih kita kepada sesama menjadi dingin. Apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa menunjukkan bahwa saya mengasihi Tuhan? Lakukan perintah-perintahnya. Apa yang harus saya lakukan supaya saya dapat menunjukkan kasih saya kepada sesama seperti apa yang Tuhan perintahkan? Sebagaimana Tuhan mengajarkan tentang doa Bapa kami yang terdapat dalam Matius 6 ayat 12. Ampunilah mereka, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Saudara, kalau kita sudah mengatakan aku mengasihi sesama, harus ada pengampunan dari hati kita. Ampuni istrimu, ampuni suamimu, ampuni anak-anakmu. Ampuni orang yang sudah melukai hati kita. Ampuni orang yang sudah menyakiti hati kita. Ingat saudara, kalau kita mau diberkati oleh Tuhan, kalau kita mau diampuni oleh Tuhan, kita juga harus memberkati orang lain dan juga mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Amin saudara. Kita melakukan untuk mereka, tapi kita akan menerima daripada Tuhan. Apa yang kita terima daripada Tuhan lebih banyak daripada apa yang kita bagi orang lain. Amin saudara. Amin. Ya, bukankah kita tiap hari hampir saudara, hampir jatuh dalam dosa, hampir melakukan dosa, bahkan melakukan dosa. Setiap hari ada pengampunan daripada Tuhan. Itulah sebab kita mengadakan perjamuan kudus mengingatkan kita tentang pengampunan yang Tuhan berikan bagi kita. Dan kita juga supaya dapat mengasihi sesama. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pengenalan kita kepada Tuhan membebaskan kita dari kesombongan. Kesombongan adalah dosa yang paling dibenci oleh Tuhan. Biasanya orang kalau sudah mulai naik jabatannya, mulai naik level, kesombongan itu suka muncul. Tapi ada Roh Kudus dalam kehidupan kita. Roh ini akan mengerem saudara dan saya. Sehingga saudara tidak menjadi orang sombong sekalipun saudara diberkati dengan berlimpah-limpah oleh Tuhan. Tapi kita tetap menjadi orang yang rendah hati. Tuhan sedang mencari dan sedang mencari orang-orang yang rendah hati. Kenapa saya katakan bahwa bahwa kesombongan itu adalah dosa yang dibenci oleh Tuhan? Karena Tuhan melarang kita untuk sombong. Di dalam Yeremia pasal yang ke-9 ayat 23 sampai 24 ayat terakhir. Yeremia pasal 9 ayat 23 sampai 24 kita baca bersama-sama. Ya, di sini kita akan menemukan ya, Yeremia pasal yang ke-9 ayat 23 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Ya, 1 2 3. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Ya.
Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena hal yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa aku Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Allah. Tuhan katakan janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Firman Tuhan katakan janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tuhan tidak menginginkan kita menjadi sombong. Kalau kita mau bermegah, hendaklah kita bermegah karena kita mengenal Yesus, mengenal Tuhan Yesus. Kita mengenal Tuhan, kita miliki Tuhan yang adil, ya, Tuhan yang benar, Tuhan yang setia. Dan Dia selalu setia dalam kehidupan kita. Ini yang membuat kita harusnya bangga. Saudara bangga punya Tuhan Yesus? Bangga menjadikan Yesus sebagai Tuhan saudara? Sudah mengerti bahwa Tuhan itu adil dalam hidupmu? Sudah mengerti dengan jelas bahwa Tuhan ingin kita melakukan hal yang benar? Sudah juga mengerti bahwa Tuhan tidak menginginkan kita untuk menjadi anak-anak yang karena itu dibenci oleh Tuhan. Orang yang rendah hatilah akan ditinggikan. Orang yang rendah hatilah akan diberkati. Orang yang rendah hatilah akan dipakai Tuhan. Dan orang yang rendah hatilah terus menjadi bagian di hatinya Tuhan. Dan Tuhan kita ditempatkan di hatinya Tuhan, tidak jauh hidup kita dari hatinya Tuhan. Paling enak saudara, kalau di hati Tuhan itu ada kita di sana. Ini akan membuat kita semakin mencintai Tuhan. Nah, dari kebenaran firman Tuhan ini saudara, mari kita melihat diri kita. Kenalilah dirimu. Apa kita masih seperti sebelum kita mengenal Tuhan? Kita merasa tetap saya ini orang berdosa loh. Tidak, katakan saya ini orang benar. Karena darah Yesus sudah membenarkan saya. Apakah kita masih seperti orang yang belum kenal Tuhan? Yang kita cari kekayaan dunia, kekayaan lahiriah, dan malas untuk mencari kekayaan batiniah. Saudara, kiranya tujuan hidup kita sekarang bukan lagi hal-hal dunia, tetapi hal-hal yang berbau rohani. Karena Tuhan katakan cari dulu kerajaan Allah, maka semua akan ditambahkan. Apakah kita masih berpusat dengan kelemahan kita, kekurangan kita? Apakah kita masih bersungut-sungut? Yang kita lihat masalah, selalu masalah. Mari tinggalkan semuanya itu. Bukankah kita sudah mengenal Tuhan? Mari pandang Dia. Pandang Allahmu, Dia adalah Allah yang dapat membawa saudara naik bahkan terbang tinggi untuk melihat hal-hal yang rohani, hal-hal yang baru yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Hidup penuh dan mari kita hidup seperti orang yang sudah mengenal Allah. Memang harusnya seperti itu karena kita sudah mengenal Allah. Hidup kita orang benar. Tujuan kita hal-hal yang rohani dan juga kita hidup bergantung pada kuasa Tuhan. Dan pastinya tidak bangga dengan apa yang kita miliki. Bangga akan Allah yang memberikan segala sesuatu dalam hidup ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita naikkan pujian. Ya, mari kita berdiri bersama-sama sebelum kita mengambil perjamuan kudus. Kita naikkan pujian, siapakah aku ini? Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau
Tuhan, kami menyadari, kami mengakui sebelum kami mengenal Engkau dan setelah kami mengenal Engkau, kami merasakan diri kami dari pengalaman hidup kami bahwa kami ini adalah biji mata-Mu Tuhan, terjaga, terlindung dan diberkati oleh Tuhan. Tuhan, kami akan mengambil perjamuan kudus sebagai biji mata Allah, kesayangan Tuhan. Kami melakukan perintah Allah, kami melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Perjamuan kudus yang kami ambil ini mendatangkan berkat bagi kami. Siapkan kami, ampuni segala dosa kesalahan kami, kuduskan hidup kami. Perjamuan kudus ini adalah perjamuan yang kudus yang Kau adakan bagi kami, dan kami siap diberkati oleh Tuhan lewat perjamuan ini. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Kita naikkan pujian ini kembali, nanti hambanya akan membagi. Silakan duduk saudara. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa aku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa aku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa aku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Selain puji dan sembah Kau. Selain puji dan sembah Kau. Tuhan, sementara kami mengambil perjamuan ini, berbicaralah Engkau di hati kami masing-masing. Ingatkan kami ya Tuhan melalui Roh-Mu bahwa Engkau sangat mengasihi kami. Tumbuhkan rasa kasih itu juga di hati kami Allah, supaya kami tetap dapat mengasihi Tuhan dalam situasi apapun juga. Waktu kami mengambil perjamuan kudus ini, berbicaralah Engkau di hati kami. Tuhan yang kami panggil setiap hari dalam hidup ini adalah Tuhan yang Maha Kuasa, pengasih, penyayang. Dan kami ini adalah biji mata-Mu Tuhan. Mengambil perjamuan kudus ini berarti kami adalah anak-anak yang sudah diberkati oleh Tuhan. Berkat Tuhan tidak akan pernah berhenti sampai di sini. Berkat Tuhan akan selalu ada. Kekuatan, kemenangan daripada Allah. Bahkan yang sakit disembuhkan oleh Tuhan.
yang lemah, yang letih dikuatkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demikian firman Tuhan. Bukankah roti yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Setelah kita mengimani, ada persekutuan antar kita dengan Roh Kudus, dengan Yesus. Perjamuan kudus ini kiranya membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Dan berkat ini kita terima bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita makan bersama. Betapa indahnya hidup bersama dengan Tuhan. Betapa indahnya rasanya hidup ini. Apabila kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Menjadi pelaku-pelaku daripada amanat agung. Memberitakan kematian Allah. Memberitakan kasih Tuhan. Memberitakan akan keselamatan. Tuhan, ingatkan kami. Ketika kami kemanapun kami melangkah, perjamuan kudus ini menghantar kami untuk menjadi saksi-saksi Tuhan seperti apa yang Kau inginkan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat Allah, penugasan daripada Allah sebagai pelaku-pelaku daripada amanat agung ini. Di dalam nama Yesus melalui perjamuan kudus ini, kiranya Tuhan memberkati kami. Dalam nama Yesus kami terima berkat ini. Haleluya. Mari kita minum. Haleluya. Saudara boleh menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita naikkan rapnya saja pujian ini. Siapakah aku ini? Saudara boleh memuji, menyembah Tuhan. Apapun yang saudara ingin sampaikan, sampaikan kepada Tuhan. Rasa syukurmu, rasa terima kasihmu, kerinduanmu, katakan pada Allah. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahmu? Siapakah
Biarlah kami Tuhan menikmati berkat Allah. Bakar kami dengan roh-Mu Allah. Roh Kudus membakar kehidupan kami. Roh Kudus membakar segala kedagingan kami, hawa nafsu yang bukan berasal daripada roh. Tuhan bakar itu dengan kuasa-Mu, sehingga kami dapat memuji, menyembah Engkau dengan bebas leluasa, tanpa diikat dengan rasa bersalah, tanpa diikat dengan kuasa-kuasa yang lain. Bebaskan roh kami Allah, bebaskan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiranya berkat perjamuan kudus ini membuat hati kami menjadi terang, pikiran kami menjadi terang, hidup kami semakin cerah di hadapan Allah, karena Tuhan ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Segala pujian dan syukur kami naikkan kepadamu. Dalam nama Yesus kami terima berkat Tuhan. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Amin. Silakan duduk saudara. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan segera mengakhiri ibadah kita siang hari ini. Saya undang saudara untuk boleh bangkit berdiri. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, dan beri kasih karunia, damai sejahtera. Yesus baik bagiku. Dengan iman kita mau katakan di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, dan beri kasih karunia, damai sejahtera. Yesus baik bagiku. Yesus baik bagiku. Yesus baik bagiku. Di akhir daripada ibadah ini kami katakan di hadapan-Mu ya Allah. Di dalam hadirat-Mu kami sama-sama mengatakan, Tuhan Engkau baik bagiku. Kami sudah mengalami kebaikan Allah, dan kami akan terus mengalami kebaikan Allah. Langkah-langkah ke depan, kemanapun kaki kami melangkah, apapun yang kami lakukan, kiranya kebaikan Tuhan terus menyertai kami, sehingga kami dijauhkan daripada hal-hal yang menyakiti, mengecewakan hati Tuhan. Kami ingin hidup dalam hadirat Allah. Kami hidup hanya untuk memuliakan Allah, sehingga setiap apa yang kami lakukan, di sana ada kemuliaan Allah, di sana ada berkat, di sana kami boleh berbagi kasih yang kami terima daripada Allah. Hidup kami memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan. Ibadah pertama, kedua, Tuhan sudah memberkati kami, dan sekarang umat-Mu ada kembali menanti, menunggu dengan iman, dan siap diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah datang ke rumah Tuhan dengan penuh sukacita, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, mendengar firman-Nya, membawa persembahan kita kepada Allah dan memohon berkat daripada Allah. Oleh sebab itu angkat kedua tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau.
Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Yes. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, dan diberkatilah lumbung-lumbungmu. Amin. Pulanglah dengan berkat daripada Allah Bapa melimpah. Cinta kasih daripada Tuhan Yesus dan Roh Kudus akan memampukan engkau untuk hidup sebagai orang yang mengenal Allah dan dikenal oleh Allah. Amin. Diberkati oleh Tuhan mulai saat ini sampai selama-lamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajahnya, dan dikasih karunia damai sejahtera. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagiku, Yesus baik bagiku. Amin. Tuhan Yesus baik untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.